Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengangkat derajat semua bangsa. Dahulu, di zaman jahiliyah, ada seorang laki-laki namanya Qais ibn Asim at-Tamimi. Qais ibn Asim at-Tamimi ini adalah seseorang yang sebelum masuk Islam, dia beragama berhala. Ma'ruf orang-orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat dan juga Hubal dan yang lainnya. Jadi suatu ketika terjadi peperangan sehingga kabilahnya dikalahkan. Lah salah satu yang tertawan adalah putrinya. Putri daripada Qais ibn Asim at-Tamimi ini tertawan musuh dan dia tidak sanggup menebusnya. Akhirnya kemudian bertahun-tahun putrinya berada di tangan musuh-musuhnya. Ketika kemudian dua kabilah itu melakukan gencatan senjata atau bahasa lain perdamaian, maka diisyaratkan di dalam perdamaian itu untuk mengembalikan para tawanan. Maka satu persatu tawanan itu dikembalikan kepada kabilahnya Qais ibn Asim at-Tamimi ini. Anehnya teman-teman, ketika giliran putri beliau, putrinya Qais ibn Asim at-Tamimi ini tidak mau dibalikan kepada bapaknya. Jadi putrinya sendiri memilih untuk menjadi budak dari tuannya. Dari situlah dendam kesumat Qais ibn Asim at-Tamimi sehingga dia benci dengan anak perempuan. Maka sejak itulah setiap istrinya melahirkan anak perempuan kemudian dikubur hidup-hidup oleh Qais ibn Asim ini. Dan dia memiliki 8 putri, semuanya dikubur hidup-hidup olehnya. Maka kata para ulama sejarah, dialah orang yang pertama kali melakukan penguburan anak wanita di zaman jahiliyah ini. Qais ibn Asim at-Tamimi. Orang yang pertama kali menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Akhirnya kemudian diikuti orang-orang. Setiap istrinya melahirkan, maka sudah disiapkan, digalikkan kuburan. Kalau seandainya yang keluar anak laki-laki, maka kuburannya akan dikembalikan lagi, ditutup. Kalau yang lahir anak perempuan, maka langsung diambil, kemudian dikubur hidup-hidup oleh bapak-bapak mereka. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa iza busyira ahaduhum bil unsa, zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim." Dan apabila seseorang di antara mereka dihabarkan dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah wajah mereka dan mereka sangat marah. Yang menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Makanya kemudian Allah sendiri mengatakan, Allah berfirman, "Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan bayi yang dikubur hidup-hidup itu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tangan kanannya membawa kepalanya, lehernya tanpa kepala, kemudian menghadap Allah dan mengatakan, "Sal lima qatalani." Tanya orang ini, maksudnya orang tua saya, kenapa dia sampai membunuhku? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, Qais ibn Asim ini masuk Islam. Setelah datang diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW membawa ajaran bahwa tidak ada bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. Yang menjadi timbangan itu adalah takwa. Menyesallah dia. Menyesal Qais ibn Asim at-Tamimi ini. Sedih dia. Kenapa dia sampai menguburkan anak perempuannya? Dari situlah Qais betul-betul menjadi orang yang paling soleh, yang paling abid, ahli ibadah di zaman itu, dan Allah berikan dia usia yang panjang. Sampai-sampai teman-teman dikisahkan ketika dia hendak meninggal dunia, Qais ibn Asim ini, maka Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, Qais ibn Asim ini mengumpulkan anak-anaknya kemudian berwasiat. Wasiatnya sangat bagus sekali, kata beliau, "Ya bunai, wahai anakku, ihfadu anni, jagalah diriku, dengarkan kata-kataku. Hafallah dari kalimat-kalimatku." Kemudian dia mengatakan, "Fala ahadun ansahu lakum minni." Karena tidak ada orang yang lebih bisa menasehati kalian kecuali aku. Kemudian dia mengatakan, "Iza ana mittu, kalau saya mati, fasawwidu kibarahum wala tusawwidu sigharakum fatusfihun nasa kibarakum wa tahawwanu alaihim."
Kata beliau, kalau aku mati, maka jadikan pimpinan-pimpinan kalian adalah orang-orang yang betul-betul pakar di antara kalian. Dan jangan kalian mengambil pimpinan-pimpinan kalian orang-orang rendahan. Karena nanti manusia akan membodoh-bodohkan mereka dan akan menghina mereka. Artinya bahwa kalau kita ingin belajar, jangan belajar kepada ulama-ulama kecil. Tapi belajarlah kepada ulama-ulama besar, ulama khibar. Karena kalau seandainya kemudian kita belajar kepada ulama-ulama kecil, maksudnya ulama kecil kata Abdullah ibn Mubarak bukan karena usianya, bukan. Maksudnya ulama kecil di sini adalah orang-orang yang menyerukan kepada bid'ah dan kesesatan. Jadi cari ulama-ulama sunnah, ulama-ulama yang mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Maksudnya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan wa alaikum bi islahil mal. Kalian harus menjaga harta kalian. Fa innahu mambahatul lil karim wa yastaghni bihi 'anil laim. Karena kalau seandainya kalian menjaga harta, maka itulah sebab kalian akan menjadi dermawan dan kalian tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menghinakan. Wa iyyakum wa mas'alatan nas. Hati-hati jangan minta-minta kepada manusia. Karena meminta-minta itu kalau sudah tidak ada jalan lain, itu akhir daripada orang-orang mencari rizki. Wala tuqimu ala naihatin fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an naiha. Dan kalau aku mati, jangan ratapi aku. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh meratapi siapapun karena kematiannya. Dari situ, setelah memberikan wasiat kepada anak-anaknya, maka kemudian Qais ibn Asim pun meninggal dunia. Ini kalau taubat masih mendingan. Padahal dia orang mencontohkan keburukan kan? Sementara sabda Nabi SAW, man sanna sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila ba'dah la yanqusu min auzarihin syai'ah. Barang siapa memberikan contoh yang buruk, diikuti keburukannya oleh orang-orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun kalau dia tidak bertaubat. Makanya ketika Nabi menyurati Raja Heraklius, Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, pembesar Romawi pada saat itu. Apa kata Nabi SAW dalam isi surat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdillah. Dari Muhammad putra Abdullah. Abdullah wa rasuluhu. Hamba Allah dan Rasulnya. Ila Herakli azimi Rum. Kepada pembesar Romawi Herakli. Aslim taslam. Masuklah kau ke dalam Islam. Kalau tidak, kau tidak akan selamat. Dan engkau akan menanggung dosa Anisiyin, bangsamu maksudnya, karena dia pemimpin masalahnya. Juga kisah Amru bin Luhai, yang mana Rasul mengatakan dialah orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim. Dan Rasulullah bersabda, dia Amru bin Luhai menyeret ususnya di neraka, terburai ususnya. Karena dialah orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim di Jazirah Arab. Tapi dia tidak bertobat sampai dia meninggal, maka dosanya akan ditanggung sampai kiamat. Sama dengan kisahnya Qabil. Dialah orang yang pertama kali memberikan contoh dalam pembunuhan. Makanya Nabi SAW menyebutkan bagaimana dosanya Qabil itu, maka siapapun yang membunuh jiwa, maka Qabil dapat bagian dari dosa pembunuhannya. Karena dia orang yang pertama kali mencontohkan membunuh orang. Maka dari sini teman-temanku seiman, ada faedah besar. Jangan jadi pemimpin kesesatan, jadilah pemimpin kebaikan. Jangan jadi contoh kesesatan, jadilah contoh kebaikan. Karena kalau Anda menjadi a'immatul dhalalah, contoh dari keburukan dan kesesatan, maka Anda akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti Anda. Tapi kalau Anda menjadi a'immatul khair, pemimpin-pemimpin kebaikan, maka kebaikannya diikuti orang, maka Rasul mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'da la yanqusu min ujurihim syai'ah. Siapa yang berikan contoh yang baik, diikuti orang banyak, maka dia dapat pahala dan pahala orang banyak tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka teman-teman, berikanlah contoh terbaik, jangan memberikan contoh kesesatan. Semoga video ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.